Discussion atau R3D. Saya Alia, selaku salah satu staf di Divisi Muskuloskeletal Imaging, Departemen Radiologi FKUI RSCM, dan juga akan bertindak selaku MC di acara sore hari ini. Nah, berbeda dengan topik webinar Jakmus yang bulan lalu, kalau bulan lalu kan kita bahas satu topik tertentu ya, yaitu kelainan di regio hen atau manus waktu itu. Nah, konsep R3D untuk bulan ini agak sedikit berbeda nih. Kali ini kita akan menayangkan sesi konsultasi untuk kasus-kasus foto polos NSK oleh PPDS kepada konsultan divisi muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM. Kasus-kasus yang akan disajikan kali ini adalah real life cases atau cases-cases yang memang benar-benar kita terima langsung nih di institusi kita yaitu di RSCM. Kasus ini akan dibawakan oleh PPDS kita yaitu Dr. Yohanes Triatmanto dan Dr. Komang Syari dengan narasumber yaitu Dr. Marcel Prasetyo, spesialis radiologi konsultan registered MSK, Dr. Tarikah Salama, spesialis radiologi konsultan, dan saya sendiri. Bagi dokter-dokter sekalian yang sudah join bersama kita sore hari ini, boleh kalau misalnya mau bertanya atau memberikan komentar untuk kasus-kasus yang di-share nanti, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, sebelum kita masuk ke acara, mungkin dari Dr. Marcel selaku Kepala Divisi mau memberikan sepatah dua patah kata dulu, Dok, sebagai pengantar. Baik, terima kasih Dr. Alia. Suara saya jelas? Jelas terdengar, Dok. Ya, baik. Selamat sore hadirin sejawat sekalian. Kita ketemu lagi dalam seri berikut dari acara dari Jakarta Musculoskeletal Focus Course. Seperti itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Alia. Jadi sebenarnya latar belakang kasus ini adalah kita ingin memperbanyak sesi edukasi radiologi, tetapi tentunya ada perbedaan dengan yang selama ini sudah berjalan gitu ya. Kami mencoba untuk mengeksplorasi hal-hal apa yang kira-kira menjadi kebutuhan para sejawat, tapi mungkin masih belum terfasilitasi secara optimal. Dan dalam pengamatan kami tentunya itu adalah foto polos gitu ya. Nah sebenarnya ini sudah dimulai dari yang acara Jakmus yang pertama waktu itu yang webinar. Tetapi kemudian muncul ide bahwa mungkin alangkah baiknya ada fokusnya adalah pada pembahasan kasus. Sehingga kita berpikir kan koleksi kasus yang sehari-hari konsul di RSM itu kan banyak ya. Yang saya rasa semua yang dulu zaman PPDS pasti masih ingat gitu ya. Jadi kita di sini berusaha untuk ya selain buat belajar refreshing juga dan mungkin dalam ilmu fotopolos kadang ada kebaruan. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu dan itu kadang-kadang yang juga menjadi pertanyaan juga dari para klinisi kepada kami gitu ya. Jadi saya rasa hal seperti ini akan baik adanya dan sekaligus juga bagi eh, mungkin yang ingin nostalgia masa lalu. Zaman-zaman dulu PPDS senior kan pasti duduk aja di belakang menonton juniornya konsul ke konsulen gitu ya. Nah ini kira-kira konteksnya juga mirip. Silahkan sejawat sekalian duduk manis di depan laptop masing-masing sambil ngemil-ngemil ya, sambil makan, sambil minum ngobrol, nonton konsulnya di radiologi RSCM. Dan kalau ada yang mau tanya atau komentar juga sangat diperbolehkan ya. Persilakan barangkali juga sejawat mungkin ada mengetahui hal-hal yang baru yang mungkin kami. Nah acara ini rencananya kita akan gelar rutin sebulan sekali. Dan supaya jelas, nggak usah pakai ngapal-ngapalin tanggal, kita tetapkan pokoknya pada sore hari di mana malamnya akan bulan purnama 100%. Jadi bagi sejawat yang ingin tahu tanggal berapakah itu saja kira-kira, saya rasa udah banyak aplikasi bulan purnama di Android maupun iPhone, ya, bisa di-download di HP masing-masing. Nanti bisa ketahuan tuh tanggal berapa bulan purnama. Ya. Ya, tapi jangan dilihat bulannya, taunya pas lihat bulan purnama, wah malam ini, tapi lu kan acaranya jam 5 sore ya, waktu tadi bulannya belum ada, udah kelewat acaranya. Ya, jadi gitu kira-kira mungkin sebagai bayangan, jadi ini akan berulang tiap bulan, karena kasus pasti akan bervariasi, ya, dari kami juga tentunya nggak semua kasus ya, ini kasus yang kami tayangkan sore ini adalah kasus bulan Oktober ini. Nah, dan juga kami nggak menayangkan semua, jangan ada yang berulang-berulang juga nanti kan bosan. Jadi kami pilih beberapa kasus yang kira-kira bermanfaat bagi praktek saya. Baik, kita mulai saja sesi sore hari ini. Saya persilahkan langsung aja kalau gitu. Saya rasa konsultannya udah nggak usah diperkenalkan lagi, ada Dokter Tarika di sini.
eh, yang juga sekaligus bosnya di RSUI Depok, radiologi RSUI. Selamat sore, Dokter Bayu. Kelihatannya sudah sekali. Sudah siap terima konsul ya, Dok? Kan kalau konsul, baiknya konsulennya hatinya sedang sedang happy ya, supaya PPDS. Ya, PPDS kita saat ini adalah PPDS yang stase rotasi terakhir di muskuloskeletal ya. Rotasi kelima di muskuloskeletal. Ada Dokter Komang Syari dan Dokter Yohanes. Saya persilakan untuk langsung mulai aja. Silakan yang duluan siapa? Dokter Komang atau Dokter Yohanes? Kita bebas saja. Silakan. Selamat sore, dokter-dokter. Saya izin memulai konsul pada sore hari ini. Izin share screen. Sepertinya sudah terlihat ya, dokter. Baik. Jadi ini adalah radiografi pelvis proyeksi AP wanita usia 51 tahun, klinisnya dengan poliartritis suspek rheumatoid arthritis. Jadi pada foto radiografi ini yang saya lihat alignment tulang-tulangnya masih dalam alignment anatomis, namun di sini tulang-tulangnya tampak resorpsi dari os pubis ramus superior dan inferior kanan kiri. Kemudian ada juga resorpsi dari tuberositas os ischium bilateral. Kemudian di sini kita lihat sendi sakroiliaka bilateralnya ini tampak melebar, kemudian disertai juga dengan sklerosis subartikularnya yang cukup luas. Kemudian untuk sendi-sendi yang lainnya sendiri, simfisis pubisnya memang melebar dengan resorpsi tadi. Untuk sendi panggul kanan kirinya, saya lihat celah sendinya masih baik, tidak ada penyempitan. Gitu dokter, untuk pasien ini. Kemudian densitas tulang-tulangnya juga menurun, dokter. Oke, jadi kira-kira kemungkinan yang diduga apa nih, Dokter Komang? Kalau saya lihat dok, pertama ada sakroilitis bilateral, kemungkinan ini grade 3 kalau menurut klasifikasi New York. Kemudian untuk simfisis pubisnya ini dan di tuberositas ischium, saya curiga ada penyakit metabolik dok. Pada pasien ini kebetulan dia ada CKD stage 5 juga, dan ini kateter yang ini kemungkinan kateter CAPD-nya dok. Jadi ya begitu dok. Oke, silakan yang ada komentar dari konsul, silakan. Mungkin atau informasi tambahan lain yang barangkali ini. Ada info udah berapa lama ini sakit ginjal ya, Dokter Komang? Sakit ginjalnya itu sudah sekitar tahunan sih dok pasien ini. Cuma saya baru lihat juga ini ada data hiperparatiroid. Dia sudah pasca paratiroidektomi parsial September 2022. Oh, saya konfirmasi ulang dulu ya sebelum kita bahas. Jadi tadi diagnosis klinis pada sejak dikirim ke kita apa nih? Poliartritis dok, suspek rheumatoid arthritis. Jadi untuk saat ini data yang ada adalah bahwa ini orang diduga atau kemungkinan ada double disease gitu. Iya dok. Silakan yuk, Dokter Alia atau Dokter ada komen. Ini memang sudah tegak ada CAPD dan hiperparatiroidnya berarti ya dokter Komang. Iya, dok. Fotonya juga cuma yang pelvis ini aja ya. Oh iya dok, izin pasien ini ada manusnya juga dok, manus bilateral dok. Apakah mau dilihat dulu dok? Ya, Boleh. boleh sekarang. Oh iya, ini manus bilateralnya, proyeksi PA dan ini proyeksi obliknya. Kalau saya lihat di sini yang kanan dan yang kirinya relatif serupa. Jadi namun di sini di gigi satunya di phalanges proksimal di kaputnya itu agak sedikit erosi, dan phalanges distal bagian basisnya juga ada erosi sentral sama kanan dan kiri. Kemudian ini di digiti 2-nya ada formasi osteofit di basis phalanges distal sama kanan kiri juga.
Lalu di sini ada penyempitan celah sendi DIP 2 dan 4. Kemudian temuan lain yang saya lihat di pasien ini ada sedikit erosi juga di basis metakarpal digiti 4-nya, Dok. Kemudian Jadi di untuk sini manusia dok, memang juga apa nih? manusia saya malah melihatnya kok curiga erosif OA ya, Dok. Soalnya dia di distal interfalangeal, kemudian ada erosi sentral begini, Dok. Kemudian yang di distalnya juga sepertinya degenerasi, Dok. Balik ke itu tadi, dokter Komang, ke apa yang digiti satunya nih, yang kanan. Coba di zoom di situ, yang kanannya Obliknya dokter Komang, oblik dari digiti obliknya satu. mana nih? Sama digiti 5. Penasaran gue. Ya, tapi kalau kita tapi erosi marginal ya Pak. Erosi marginal, tapi kok yang ini kayak ini ya, kayak ada titiknya yang di apa, di digiti satu, yang ditalnya itu lah, dital di basis. Di Basis anotasi aja coba. misalnya, Dok. Terus Basis dari basis falang distal. dari falang distal ya, ini kan nih Ya, kayak ada yang tadi lebih jelas mungkin kalau misalnya dilihat di ininya, di apa, lebih jelas kalau dilihat di AP-nya tadi. ya saya khawatir erosinya itu sebenarnya erosi bukan sentral, itu marginal, cuma karena Hmm, ini tidak tidak apa istilahnya, tidak angprofil, Hmm. tidak tangensial. Jadi kan jarinya itu kayak kalau kita taruh tangan kita gini kan, jempolnya itu beda orientasi sama jari 2 sampai 4 kan. 2 sampai 4-nya AP beneran, berarti kan jempolnya ngoblik sebenarnya. Tadi saya ngarepnya begitu dia proyeksi oblik bisa kelihatan nih jempolnya, tapi kayaknya jempolnya ngelipet juga tadi. Oke, Tapi mungkin kalau satu-satu mengarah dulu. ke RA agak lokasi predileksinya agak nggak sesuai mungkin ya, Dok, karena lokasi predileksi kalau misalnya RA kan lebih ke tulang-tulang karpalia atau karpometakarpal atau metakarpofalangeal mungkin ya, Dok. Ya, Sementara pada tapi pasien ini erosi di distal banyakannya. kalau kita perhatikan di sini juga ada erosi. yes, sedikit. Iya. Nah, mungkin kalau kita pelototin kecil-kecil satu-satu nih. Memang sekarang yang nyebelin tuh kalau mau nyari itu kalau rheumatoid arthritis dan kawan-kawannya itu kita nggak tahu pada tahap apa kita nemuin kasusnya ya. Kalau udah deformity sih udah lain cerita. Tapi yang masih erosi kecil-kecil yang baru mulai ini yang challenging Di sebenarnya. tahap awal ya, Dok, yang erosinya masih minimal, minimal banget. Iya. Soalnya Tapi kan kalau yang tadi ngomong, ya silakan. gak cocok itu kan dengan ini ya, kalau kita bandingkan dengan pelvisnya itu yang kayaknya jadi agak gak cocok gitu ke sebuah inflamatori murni gitu ya, kalau Iya, ngelihat iya. pelvisnya, karena gaya-gaya pelvisnya kan yang kayak resorpsi itu, terus apa, em, kemudian juga itu yang sakroiliaknya dia, eh, dia kelihatan kayak agak melebar gitu, mungkin ya disebabkan karena ada di daerah-daerah yang persisnya sih itu ada resorpsi gitu. Bahkan itu resorpsi yang di pubisnya jelas banget. Tadinya saya ngarepnya kalau dengan ini, kalau misalnya memang dengan klinis yang seperti itu, CAPD, kemudian dia on CAPD, kemudian ada paratiroid, tadinya saya ngarepnya justru yang di atas atasnya itu ada akrosteolisis gitu. Tapi ternyata ini malah yang di apa, di manusia ini malah dominannya gambarannya malah ke atas nih ya, ke arah inflamasi ya. Inflamatory artritisnya ya, Dok, Mm-mm. bukan daerah Ya, metabolik ada. dari Mm. itu tadi. Ya, setuju. Harusnya tangan ini kita melihat tanda-tanda ya hiperparatiroidisme juga ya. Iya, makanya kita kita kan apa, kalau misalnya dengan keterangan klinis seperti itu sebenarnya kan di tahap ini kita mengharapnya ada akrosteolisis atau misalnya ada resorpsi distal radius sama warna visualisasi Ya, gitu. Tapi itu juga nggak ya. kelihatan di sini, malah kayak dominan inflamatorinya ya, kalau menurut itu dominan Ya, inflamatorinya kita coba, itu kalau kita menjelaskan coba, proiliaknya. kalau kita balik ke pelvis lagi deh, satu persatu. Pelvisnya lagi coba dokter Komang. Sekarang kalau kita lihat ini bisa nggak hiperparatiroid juga, plus ini RA juga. Ya, Karena pada eh,
Itu di torohan termayornya juga kayak ada entesovid sedikit ya. Hmm, Di daerah entesis di tuberositas isium yang di bagian bawah itu kan juga tempat nempelnya hamstring ya. Kita iya, tahu kan biasanya inflamatori juga terjadi erosi-erosi di daerah entesis nih yang di sini. Ini kan tidak intang gitu. Ini kan kayak ada erosi juga. Dan itu kayaknya nggak lazim ya di perparatiroid ya. Erosi Eh, di entesis di entesisnya biasanya resorpsi wujudnya bukan erosi ya, tapi jadi kalau misalnya juga. Hmm. kalau misalnya itu kan dia wujud apa resorpsi gitu bukan erosi ya bisa aja gitu prosesnya. Iya. Cuma memang kalau dilihat di sini yang rada aneh tuh korteksnya. Korteksnya kok kayak masih relatif ini ya, walaupun emang kalau dilihat di neck-nya tuh trabekulasinya kayak udah mulai berkurang ya, trabekulasi dari tulangnya. Cuma nih korteksnya juga yang tervisualisasi di sini nggak jelas ada resorpsi juga. Biasanya kan subperiosteal resorption itu kelihatan juga gitu kalau misalnya pada kasus-kasus dengan metabolik. Oke, tapi memang bahwa bahwa gambaran hiperparatiroid itu selain distal clavicle yang patok pneumonik simetris bilateral, resorpsi SI joint juga loh sebenarnya. Itu juga Cuma jarang-jarang ketemu kayak kita ya. iya, iya. Di RSUI banyak, dapat nggak pernah. Ya. Tapi saya rasa kasus seperti ini sih mungkin kita nggak bisa rule out ya, kita harus jadi menurut saya sih. Hmm. Barangkali yang membantu justru di sini adalah data lab, Dokter Komeng. Ya, Labnya condong informasinya ke ada dokter nggak Komang data itu atau memang belum? rheumatoid faktor atau apa misalnya diperiksa yang lain-lain Coba dilihat di sistem atau Dokter Komeng. anak-anaknya profile. Kalau yang saya lihat tuh, ini saya punyanya datanya PTH bulan Hmm, 27 Maret 2023 itu PTH-nya normal, Dok. Nah, ya udah lah ya. iya. Data Jadi pro, sudah Rheumatoid dibilang factor-nya belum dicek. ya kayak gitu-gitu ada atau belum diperiksa? Apa, Dok? Apa, Dok? Rheumatoid factor, ANA Rheumatoid profile factor gitu tuh. belum diperiksa sih, Dok. Saya Oh, Hmm. ya belum. kalau gitu kita tetap BD ya artinya. Iya. Foto Kita sebelumnya nggak ada dokter Komang. Maksudnya yang sebelum apa sebelum jadi paratiroidektomi nggak ada, Dok. ada ya? Ini Nggak mungkin kalau misalnya gitu, kalau misalnya memang dari awal sebelum di paratiroidektomi dia udah kayak gini ya kan kita mikirnya ya mungkin itu terkait dengan penyakitnya. Tapi kalau Metaboliknya. enggak atau udah di paratiroidektomi PTH-nya udah turun tapi kerusakannya malah bertambah kan berarti ada hal lain berdasarkan gambaran ini nyeri sendi tangannya baru baru setelah operasi sih, Dok, katanya. Hmm. oh, oke. Baik, kasus ini di follow up aja, cari tahu nanti bila ada pemeriksaan tambahan yang muncul, tapi untuk sementara bisa ditanyakan ke klinisinya, kira-kira ada dia sendiri, opini personal dia, profesional dia kemana ya arahnya barangkali. Tapi dari kita saya rasa berdasarkan gambaran saja masih Dede kali ya. Gimana Dokter Alberto tadi? itu sih Ya, karena masih belum bisa nggak disimpulkan. masih Ya, bisa dua-duanya nih. oke. Dan tidak menutup Baik. kemungkinan memang terjadi berbarengan kan dok, gambaran Ah, metabolik juga dan Oh gambaran iya, inflamatoritisnya ada juga. iya meskipun unlikely double disease ya, tapi emang kalau iya. kepepet Iya. sih ya kita bisa-bisa aja di sini. Cuma maksudnya pada pada keadaan yang emang pasiennya udah kompleks kayak gini kan bisa aja kan Ya, kasusnya kompleks. ya. Oke. Oke, makasih Dokter Komang. Next case, silakan. Baik, saya yang share masih saya, Dokter. Mungkin Oh iya, boleh. silakan Dokter Yohanes. Baik, terima kasih Dokter Komang atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk dokter atas kehadirannya. Jadi ini saya mau mengkonsulkan pasien laki-laki usia 24 tahun. Jadi pasien ini post-void excision dengan riwayat GCT dari distal radius. Untuk yang saya temukan di sini memang terlihat kalau dari radiografi artebrahi ini, dari proyeksi AP dan lateralnya, yang kita lihat pertama ada arthrodesis dari uris kanan dengan fiksasi internalnya di sini berupa plate dan multiple screw di epimetadiaphysis distal.
dari os ulna yang mencapai di sini sampai ke basis dari metakarpal 3 dengan kedudukannya di sini baik, tidak tampak lusening. Kemudian di sini yang bisa kita lihat juga dari distal radiusnya di sini sudah dioperasi, jadi di sini tampak defek osteotomi di distal radius yang tervisualisasi, tapi dari os radius yang tersisa di sini kita tidak tampak adanya lesi litik baru yang ada di proksimalnya. Selain itu di sini untuk pasien ini sebenarnya sekarang sudah post wide excision karena ada riwayat recurrent GCT di jaringan lunak, tapi kalau dari yang gambar ini sekarang sudah tidak tampak lagi adanya penebalan jaringan lunak atau lesi di jaringan lunak yang tervisualisasi, dokter. Demikian mungkin dokter yang bisa disampaikan. Oke, baik. Nah, ini kasus dengan implan. Jadi semua aturan mainnya adalah tidak boleh menginterpretasi kasus dengan implan tanpa foto lama. Karena tugas kita adalah membuat perbandingan. Tentu juga perbandingan apa yang kita cari tergantung tujuan imagingnya. Sekarang ada data nggak tujuan klinisi foto ini mau ngapain? Ya dokter, jadi pasien ini post wide excision, jadi dilakukan wide excisionnya sekitar, ya dok. Karena apa wide excision? Karena ada recurrent GCT-nya dok. Oh, jadi sudah pernah ada riwayat GCT-nya kambuh habis operasi gitu? Iya dokter. Diangkat lagi? Diangkat lagi dok. Jadi mungkin dokter Kemang yang sebelumnya ada. Boleh saya share ya dok? Boleh. Silakan. Coba kita lihat dulu. Jadi artinya tujuan imagingnya di sini mau mencari bener bersih atau masih ada residif lagi gitu? Ya betul dokter. Nah, oke. Nah, jadi kalau dari sini yang ini adalah foto yang sebelumnya dok. Yang tadi di bulan Oktober 2023, yang ini seingat saya di bulan Februari 2023 dokter. Jadi kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. Kurang lebihnya kalau untuk implannya kurang lebih sama dok, STKA. Tapi yang terlihat di sini mungkin kalau saya anotate. Ya, di sini yang saya lihat memang ada penebalan jaringan lunak dokter di bagian distal antebrachial, sisi ulnar. Sebenarnya berjumlah multiple dok, ada 2 buah, yang satu di dekat wrist dan yang satu lagi yang di atas ini dokter. Itu yang di gambar yang kiri itu yang di wrist kelihatan tuh lebih jelas. Yang ini ya, itu lebih jelas tuh. Kayak gini jangan dibilang penebalan, Yohanes, istilahnya itu penebalan tuh lebih cenderung sesuatu yang diffuse kayak edema gitu. Ini kan kita tahu kasusnya adalah neoplasma, jadi langsung bilang aja massa vokal atau lesi vokal atau penebalan vokal gitu, karena kan kita arahnya mau ke residif nih. Jadi hati-hati dengan kata-katanya dalam reportnya. Baik, terima kasih dokter. Yang di distal antebrachial ini juga kayak ada penebalan ya? Dibandingin dengan sebelumnya gimana tuh? Iya. Kalau yang sekarang coba lihat lagi yang sekarang. Sekarang sih bersih ya kayaknya udah ya. Bersih sih dokter. Pasiennya ada keluhan nggak untuk yang sekarang? Perbandingan dari yang dulu sampai sekarang ada perubahan klinis mungkin? Kalau untuk yang sekarang tidak ada dokter, dibilangnya hanya follow up post wide excision. Jadi datang untuk follow up juga nggak ada. Tidak ada keluhan benjolan lagi dokter saat ini. Oke, gimana pendapatnya dokter Alia? Iya, kalau pertama memang kita kan harus korelasikan juga dengan klinisnya. Apakah dari klinis pasiennya mengeluh ada keluhan baru, ada rasa nyeri yang baru, atau ngerasa ada benjolan yang baru. Kalau memang tidak ada, kita korelasikan dengan gambar atau dengan radiografi yang ada sekarang, memang terlihatnya sih soft tissue mass yang ada multifokal tadi, yang pada foto sebelumnya sekarang sudah tidak ada ya dok, sepertinya sudah bersih, jaringan lunaknya juga bahkan tampaknya mengecil, bahkan cenderung hipotrofi juga otot-ototnya, dan diferensiasi lemak subkutis dengan otot-otot sekitarnya juga jelas tidak ada penebalan vokal di daerah situ, sepertinya dok. Kalau model kayak gini dokter Yohanes, dalam kesimpulan itu harus dipertegas, tidak tampak lagi tanda-tanda residif. Jadi tentunya kita udah tahu ya itu dari foto polos loh, jadi artinya ada kemungkinan kalau dengan metode lain barangkali ketemu ya. Jadi kan kita dengan perbandingan sebelumnya tidak terlihat lagi tanda-tanda residif gitu. Dan tadi sekilas saya dengar dokter Yohanes ngomong di tulang radius. Tulang radiusnya bukan yang memang udah dipotong ya?
ya kan Sudah ya. Jadi dipotong, Dok? iya makanya. Jadi kalau dia jangan bilang itu lagi ya, karena begitu tumor itu udah dipotong, maka meskipun tumornya dari tulang, tapi kalau residif itu ya bisa di daerah soft tissue-nya, nggak di tulangnya gitu loh ya. Karena kan seeding tumor, dalam kata aku tuh operasi nggak bersih dan sebagainya. Jadi bisa anywhere gitu ya. Jadi jangan serta-merta dari tulang kemudian bilang tidak ada di tulang, ya emang masalahnya bukan di tulang kan, kalau foto lamanya juga di soft tissue. Iya, Dokter. Betul. Iya. Dokter Tarki ada tambahan? Ada sih, paling ya itu ya, kalau apa perbandingan foto lama jangan sampai lupa, karena kalau nggak ntar bisa kesasar-sasar kita jawab. Hmm. Tadi juga sekilas si Yohanes bilang kedudukan baik ya. Sekarang kayaknya terminologi itu jangan digunakan lagi, kedudukan baik. Karena kriteria baik itu agak-agak subjektif dan kontroversial dan belum tentu selaras dengan baik menurut klinisi. Ya. Jadi biasanya kita bilang aja bahwa implannya, perpal implannya dalam alignment anatomis misalnya, atau segaris dengan tulang atau apalah ya. Istilah yang lebih objektif ya. Jangan bilang baik buruk. Tapi kalau kita bicara implan, sebenarnya itu ada fraktur implannya tuh, skru yang di Iya, atas tuh. yang Di di atas mid ya, Dok. diaphisisnya. Itu Ya, apa dari foto baru ini aja atau dari foto sebelumnya juga sudah ada fraktur ya, Dr. Yohanes? Eh, yang ini di atas ini sepertinya dari sebelumnya sudah ada. Oh, udah. Dari sebelumnya juga sudah ya, sama. tapi ada progresivitas nggak di daerah situ loosening yang bertambah? Itu yang penting. Baik. Untuk loosening, ini yang sebelumnya ya, Dok. Yang sekarang aja. Seperti ini. Nah, yang sekarang yang ini, Dok, tidak ada loosening sih, Dokter. Bone loosening. Ya udah, tambahkan juga tuh fraktur implan di proksimal atau di diaphysis diaphysis radius ulna, yang sebelumnya STGA misalnya. Ya kan kedudukannya juga kalau dibandingkan dengan sebelumnya kan dia sama dan nggak ada lusensi ini ya, lusensi yang progresif. Hmm. Mungkin ada foto pertama nggak, pengen tahu tumornya segede apa sih? Kok bisa seeding Ada, apa gede? Dokter. Kalau radius ya, Oh, Campana C3. Oke. Campana C3. iya ini sih yang condong di situ ya. Umur Umurnya 24. Pada berapa? waktu 20, Dok. Udah. Agak Mudahan lagi ya, puji. untuk Agak GCT. Nah, Karena kalau kayak GCT gitu kan biasanya kan mesti benar-benar mesti benar-benar terbukti secara histopatologis bahwa dia bukan yang lain, karena kan kalau Campana Ya, tapi C3 udah kan proven ya. Sudah proven, Dokter. Iya, udah proven tapi kan. Sudah, Dok. Udah proven. Dari Alhamdulillah Agustus kalau 2020, Dok. Ya paling yang perlu diwaspadai ini kalau distal radius terus penampakannya Campana C3 gini toraksnya, Yohanes. Karena dia ini lebih ada meta ya dong. chance untuk metanya lebih besar katanya kalau distal radius. tadi saya malah kepikiran telangiectatic osteosarcoma nih kalau. Nah, itu yang harus Soalnya disingkirkan. umurnya 20 mepet kan, asumsi dia Iya. mulainya. Ya, walaupun sih emang kalau misalnya dia udah nutup visual plate ya di DD itu masih bisa, cuma kan ini kalau ngelihat batasnya dia geografiknya kan satu kayak gitu, bukan bener-bener yang Ya. kayak satu B atau satu A gitu yang kita masih tenang-tenang. Oke. Tapi kalau kita berhadapan kayak gini ya kalau saya pribadi sih lebih senang bilang agresif Ya tapi daripada nanti kita anyway, semua udah jeblos. Iya. anyway udah proven PA tapi ya. Jadi, Iya. Cuma kalau Dan mungkin maksudnya memang ya tujuannya sekarang bukan untuk menegakkan menilai diagnosis, apa? tapi untuk menilai Untuk follow up menilai ya dok. ini. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga nih dok dari salah satu peserta kita dok. Ya, Silvi. Dari Dr. Firdaus menanyakan kontrol tumor ganas os radius. ORIF berarti untuk menggantikan fungsi radiokarpal atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaannya ya. Sepertinya iya ya dok, ORIF yang di radiokarpalnya itu memang itu ortrodesis ya dok. Tujuannya adalah mematikan biasanya justru. ortrodesis, iya, biasanya itu dilakukan kalau tumornya itu sudah mencapai permukaan artikuler. Jadi artinya sendi itu kemungkinan direstorasi menjadi sendi biasa lagi udah nggak mungkin kan ya, karena udah hilang. Apalagi di wrist itu kan sebagian besar ditanggung sama radius bukan sama ulna gitu ya. Jadi nanti kalau mau dikikis disisain cartilage-nya terus tambah lagi cartilage-nya nggak bakal hidup pastinya.
Karena cartilage itu dapat makan dari end plate yang ada di bawahnya. Jadi kalau end plate-nya udah tumor, apapun itu jinak atau ganas, ya cartilage-nya udah nggak bisa dipertahankan lagi. Nah kalau udah gitu kan, ya udah mau nggak mau di artrodesis, kecuali Disambung sudah aja. ditemukan prostesisnya. Saya nggak tahu, saya belum pernah lihat sih prostesis ada ya. Kaki pernah lihat prostesis. Belum ini enggak, kalau daerah RIS emang biasanya pilihannya lebih banyak desit memang. Prostesis elbow saya pernah lihat. Prostesis Iya, kalau di elbow ya. Cuma kalau untuk RIS memang kayaknya lebih banyak pilihannya itu desit karena dia kan untuk stability iya. juga kan itu dari sendiri. Bagian BPJS juga biasanya paling murah meriah di artrodesis sih. Berarti kalau di desis ada apa lagi yang harus dinilai itu, Dokter Yohanes? Nah, lo. Dokter, mungkin ditampilkan lagi dokter Komang. Apanya yang mesti dinilai itu kalau misalnya ternyata ini di desis yang harus dinilai? Fungsinya ya dok. Nah, iya, intinya harus dinilai, jadi newborn formation-nya. Di mana ada fiksasi, kalau memang pada setting arthrodesis, maka selain fiksasinya, yang harus dinilai juga adalah si newborn formation atau fusi dari tulang-tulang yang di desis ini. Ya, betul. Itu pernah menjadi keluhan klinisi juga ke saya. Karena reporting itu seharusnya membahas hal yang lebih urgent dulu, supaya mereka lebih aware. Yang less important itu disebut belakangan. Nah, dalam konteks ini seringkali penyakit kita kalau gini yang kita omong implan dulu, karena kita ngeri dengan implan ya, mungkin karena nggak biasa atau nggak ngerti apa implan apa ini, jadi itu yang disebut dulu. Padahal harusnya kenapa implan itu dipasang? Nah, tulangnya mau difusikan, nah itu yang harus disiskan dulu tulangnya. Implannya nomor 2, ya. Kita sering kebalik memang. Termasuk yang ini ya, spine yang stabilisasi posterior, post Ya, pos itu kan itu juga sebenarnya yang mau di apa ya, kayak post spondylitis terus dia stabilisasi itu juga sebenarnya mau lihat newborn formation-nya difusi atau enggak. iya. Tapi selalu kita tuh deskripsi kan langsung Iya. perpas pelan lomba. Jangan dibiasakan itu kayak harus dirubah itu habit itu ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau enggak kita lanjut ke berikut, silakan. Ngomong lagi ya. Ya dok, izin saya lanjutkan. Jadi ini radiografi pedis, proyeksi AP dan oblik pasien wanita 63 tahun dengan suspek osteomielitis. Jadi kalau pada pasien ini yang pedis kanannya terlebih dahulu ada subluxasi dari sendi metatarsofalangeal 2 dengan disertai pergeseran dari phalanges proksimalnya ke sisi lateral. Kemudian di sini ada lesi litik dengan zona transisi yang lebar pada kaput postmetatarsal 2 dan basis proksimal phalanges digiti 2. Kemudian di sini ada juga erosi dari kaput metatarsal 3 dan basis metatarsal 3, basis proksimal phalanges 3 sedikit. Kemudian dari sini juga sendi-sendi lainnya kesan ada penyempitan juga di interfalangeal digiti 1 dan interfalangeal distal digiti 2, 3, dan 4. Penyempitannya kesannya non-uniform dan disertai juga dengan formasi osteofit. Kemudian ini bisa terlihat juga di pedis yang sisi kirinya, namun di sini kalau pedis kirinya saya melihat ada sedikit sklerosis subartikular pada sendi metatarsofalangeal digiti 2-nya. Kemudian di sini sepertinya ada bentuk-bentuk kista subkondral juga. Kemudian ada erosi juga. Jadi di sini ada sedikit flattening. Jadi di sini dari posisi obliknya juga terlihat masih sama. Ada subluxasi, kemudian penyempitan celah sendi. Lalu di sini juga lebih jelas terlihat ada flatteningnya. Jadi kalau dari saya dok, ini saya melihat ada osteomielitis pada pedis kanan, terutama di basis phalanges proksimal digiti 2 dan kaput dari metatarsal 2.
Kemudian saya melihat adanya AVN pada pedis kirinya, Dok, di tulang kaput metatarsal digiti 2, Dok. Mungkin sekian dokter dari saya, Dok. Oke, sebelum kita bahas satu komentar dari saya, Dok. Kaput metatarsal di gigi 2. Metatarsal itu bukan di gigi ya. Oh, baik, Dok. Di gigi itu mulai falangs ke distalnya gitu ya. Oh, iya, Dok. Jadi itu bilang kaput metatarsal 2 ini. Kadang-kadang saya tahu ini penyakit yang udah kronis sih biasanya. Ntar biasanya kalau diganti stase yang berikutnya suka begitu lagi. Kadang-kadang saya juga hampir ya. Oke, sebelum kita bahas, mungkin ada info lagi. Saya maaf tadi lupa, jangan ngundang lagi. Klinisnya jadi apa? Oh, iya, Itu Dok. dokter Komang, klinisnya ini kayaknya penting nih. Memang disebut tadi. Belum, Dia nggak belum. ngundang. Dok. Klinisnya pasiennya dengan DM, Dok. DM Oh, tipe 2 belum terkontrol. Ya, lalu kemudian masalah klinisnya apa? PF-nya, PF-nya itu pasiennya ada luka di telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri, Dok. Jadi pertanyaan klinisnya adalah Apakah ada ini? infeksi yang di soft tissue itu luka itu meluas melibatkan tulang dan sendi di dekatnya, gitu kan ya? Iya, Dok. Oh, ya. Ada komentar dokter Akid, dokter Alesta? lihat yang sebelah kanan, ada ini ya, distrofik, terus ada reaktivitas solid juga, ya emang infectious arthritis ya, kalau dilihat di sini. Cuman nih yang menarik nih kok kayaknya yang di buti 4-nya kok kayak deformitas gitu ya, yang falangs ininya, falangs proksimalnya. Iya, Berarti nggak pada trauma? Apa dia pernah ada riwayat trauma lama atau gimana? Izin saya lihat sebentar, Dok. tapi deformitasnya juga agak aneh. Itu di basisnya falang proximal digiti 3 juga kayak ada ya. Apa Iya. itu ada neuropatik juga barangkali ya. Cuma agak sulit ya memang kalau itu. Cuma kalau ngelihat yang Putus Kasih ke mute. iya mute, sorry. Ini kalau ngelihat yang di basis dari ini kok kayak ini ya, nggak kayak infeksi, tapi kayak di kaput metakarpalnya ini jadi kayak tadinya mikirnya apa ada kayak nekrosis gitu, karena kok bentuknya kayak gini ya, memipih gitu. Yang mana yang Yang kiri? Yang kiri kiri, ya, Dok? Ya, ya. makanya karena tadi kan ya karena DM kan ya kita berurusannya pasti nggak jauh antara infectious arthritis atau ada ini ya neuropatik osteopati gitu. Ya. Tapi kalau konfirmasi ke dokter Komang ini sebenarnya eh, yang kirinya nggak masalah kan pada pasien ini? Dua-duanya Pasien ini sebenarnya di kirinya itu ada riwayat demam infeksi di kaki kiri, Dok, namun sudah dioperasi. Oh, tapi saat ini tidak menjadi masalah. Yang Saat masalah ini yang tidak kanan. menjadi masalah, Dok. Iya, Dok, yang kanan ini masalah. Oh. Tadinya Riwayat ada operasi. riwayat. Nah iya, tadi dokter Alia bilang. Riwayat operasinya di kaki kiri di sebelah mananya, Komang? Di kaki kiri bawah katanya, Dok. Tapi tidak spesifik sih, Dok. Dibilang di bagian jarinya atau di mananya, Dok. Coba ini aja nanti coba dikonfirmasi ya pasiennya di telepon atau di ya, kita perlu kepastian data itu soalnya ini gambarannya mah agak aneh itu yang di intervalang gigi 1 dan juga yang di metatarsofalangeal di gigi 2 ya. Jadi kalau kita tahu riwayat itu kita lebih yakin lah nanti reportnya kita buat. Ya kalau pasien bisa dihubungi pastikan dokter ngomong itu di soalnya juga mana kan tempatnya. Kalau perlu pasien suruh tunjuk satu jari di foto kirim lewat WA besok sekarang kan bisa lebih spesifik. soalnya Ya, tadi tapi juga posisi itunya ya, posisi lukanya di mana sesuai apa enggak sama itu ya, kan kadang berpengaruh Iya. juga. Ya. Tapi yang pasti yang kaki kanan itu cocok lah ya yang pasti. Ya, Ya kan? setuju kalau itu. Infectious masalah arthritis dan extend. osteomyelitis. Ya itu tadi. Jangan lupa dokter ngomong tadi sebutnya osteomyelitis doang ya. Ada beda osteomyelitis top dan osteomyelitis yang sudah dengan septic arthritis. Harus clear secara spesifik gitu ya. Jangan. Atau kalau mau pakai bahasa generik, proses infeksi pada Ya, dan itu tulang daerah itu loh.
Dokter Marcel, sebenarnya kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang tuh saya nangkepnya klinisi-klinisi juga suka agak-agak apa ya, kalau kita bilang septic arthritis terus mereka berpikir ada penyebabnya spesifik gitu, makanya kadang-kadang tuh saya sendiri tuh agak-agak ragu juga gitu untuk menggunakan istilah septic gitu, makanya saya cenderung pakainya infectious arthritis gitu, karena ya regardless sama itu, karena kayak regardless penyebabnya apa, karena kok kayaknya konotasinya di klinis itu beda gitu loh. Ya tuh, tapi saya nggak tahu itu konotasi siapa sih. Saya juga nggak tahu, itu kayak semacam ilmu turun Emang temurun, tapi iya, kayaknya iya. kalau dibilang septic tuh mereka mikirnya itu tuberkulos gitu. Oh, jadi kalau ada pasien yang meninggal karena sepsis, apa itu? Ya itu kan ya Dia infeksi juga ya ya. sebenarnya, makanya saya bingungnya gitu, Itu sih. makanya kadang-kadang ya pakai term generik aja infeksi gitu, karena kok mau bilang septic jadi agak-agak takutnya ntar yang membaca berpikir lain gitu konotasinya, makanya ya udah, ini infeksi. Nah, sama-sama nanti kita buka kamus kedokteran. Ngomongin Lexus sama sepsis. Buat saya sih kayaknya sama ya. Kita kan nggak bisa bedain Iya, ya causa susah. atau mana. Ya pada kasus DM gini aja kan mau bedain antara neuropatik dengan infeksi kadang-kadang bisa sulit gitu. Kecuali kalau memang klinisnya jelas, ya terus apa uh, jelas itu infeksi, terus enggak ya kayak gini-gini barulah itu. Tapi pada kasus-kasus tertentu kan yang dia udah superimpose gambarannya, itu kan jadi Ya, tantangan juga ya foto-fotonya. ya. Ada foto lamanya nggak dokter Komang? Biasanya kalau pasien DM suka ada foto di kakinya maksud saya. Kalau emang nggak ya nggak apa-apa. Oh, nggak ada, Dok. Pengen tahu. Nggak ada. Iya, Dok. Oke. Tadi kayaknya ada bilang erosi sentral buat yang di MTP2 juga. Padahal itu kan kaputnya kolaps ya. Kan ya. Itu bukan erosi mah. Oh Kalau iya, erosi mah tuh intervalang digiti satu, nah itu erosi. Tapi kalau yang ini kan sendi di basis falangnya bagus. Yang masalah cuma di kaput metatarsal 2-nya. Kalau kolaps kan biasanya dan kronis ya, baik, Dok. ya kan? Nama orangnya siapa tahu? Freiberg ya, Dok. Baca. Udah ujian akhir belum? Dia nama siapa? Belum, Dok. Nama dokter. Ya, Mudah-mudahan langsung lulus karena udah menjawabnya. Langsung ujian. amin. Kalian langsung ada di sini ya, Dok. Ujian ditonton deh ya. Jadi kayak sidang terbuka, Dok. Oke, kita lanjut ke sedikit. Ada lagi? Baik. Masih ada, Dok. Oke, udah menjelang jam 6. Oke. Ini kasus Baik. aku. Ya, silakan. Baik. Izin dokter, ini adalah perempuan usia 61 tahun. Pasien ini dengan OA knee bilateral grade 4 dari klinisi dok. Dibilang yang sebelah kiri memang riwayat TKR 1 bulan yang lalu dokter. Jadi mungkin kita mulai dari genu yang kiri dulu. Kiri dulu. Ya, Bentar, jadi sebelum mulai ya, dari genu yang kiri, dokter Yohanes, masalah pada pasien ini sekarang. masalahnya sekarang nyeri lutut yang kanan dokter dan ingin evaluasi untuk TKR yang kiri. Oh, dia mau TKR yang kanan, evaluasi. Tapi utamanya sakit yang kanan kan? Kanan dok, yang Yang utamanya kiri nggak ada kanan. keluhan. Yang kiri sekarang katanya berjalan sudah lebih enak dok. Nah, malah bagus. Umur berapa Bagus pasien? dok. Usianya 61 dok. Perempuan tapi dengan 60. obesitas di sini dok dibilang. Oh. Mungkin ini yang kanannya mau dipasang TKR juga kali. Biasanya Sekalian. pasiennya takut suka operasi langsung dua-dua. Jadi sekarang dokter Yang pengen kirinya evakuasi udah yang berapa lama dokter yang Yang harus kirinya dipasang? 1 bulan dok. Jadi mungkin karena enak mau dipasang lagi ya dok. Sebelah. ini ya bang. Kalau gitu mulai dari kanan dulu aja, Bas. Baik dok. Ya, silakan. Kita mulai Kanan dari gimana? kanan dulu ya dok. Ya dok. Jadi untuk radiografi genu kanan dok ini proyeksi AP
yang bisa saya lihat pertama di sini dok ada tampak osteofit marginal dok di kondylus medial dan lateral dari os femur, kemudian medial dan lateral dari tibial plateau, disertai yang terlihat jelas di sini penyempitan celah sendi yang terutama di sisi medialnya dok. Kemudian saya curiga memang kalau dari AP ini seperti ada gambaran loose bodies, tapi mungkin lebih terlihat dari proyeksi lateral. Kemudian di sini di subkondral dari tibial subkondral dari femur ini, saya curiga seperti ada garis sklerotik ya dok. Saya kurang yakin apakah ini mengarah ke SIF atau enggak dok. Tapi mungkin kita lihat dari lateral juga, Dokter Komang. Jadi selain penyempitan celah sendi dari kompartemen medialnya, ya. Jadi ada juga penyempitan celah sendinya dari femoropatellarnya juga, dokter, disertai dengan osteofit di basis patella. Dan ini yang mungkin yang saya bilang sebagai loose bodies ya dokter, yang ditunjuk oleh Panah tadi dengan Dokter Komang. Demikian dokter mungkin kalau dari saya. Jadi untuk kesimpulannya ini adalah degenerasi kompartemen medial dan anterior dari genu kanan dokter dengan multiple loose bodies. Saya curiga mungkin ini adalah gambaran SIF juga dok dari condylus medial femur dokter. Mungkin mohon arahannya dok. Terima kasih dok. Ya oke. Kasus model gini yang sering-sering kadang ketemu yang jadi masalah adalah disimpulkan sebagai OA genu Kjellgren-Lawrence Chiari. Adalah satu hal yang harus dihindari karena itu lebih banyak assessment klinis kategorisasi itu, dan bukan foto ini harusnya memberikan informasi yang lebih daripada sekedar itu. Jadi mencari komplikasi dari OA itu sendiri, lebih berat kompartemen mana, dan temuan-temuan seperti kayak ada fraktur, seperti ada cedera soft tissue, ada loose body, ya. Tadi yang disampaikan Yohanes sudah benar. Kita harus mencari sesuatu yang lain yang menjelaskan keluhan pasien. Kadang keluhan pasiennya itu dia locking. Kenapa? Karena loose body tentunya dapat menjelaskan. Jangan bilang apalagi yang sudah menjadi pengetahuan klinis ya. Klinis kan butuhnya informasi tambahan dan informasi yang sudah diketahui. Ya, oke. Silakan Dokter Alia. Baik, iya betul sih, setuju. Memang kalau misalnya kita selalu biasanya kalau bilang pasien kasusnya OA, oh yang dilihat cuma degenerasinya aja nih, cuma penyempitan celah sendinya yang mana gitu. Padahal yang mesti dilihat komplikasinya. Tadi Yohanes sempat nyebut SIF itu apa sih sebenarnya? Subchondral insufficiency fracture. Oke, itu terjadinya karena apa? Biasanya itu kan komplikasi dari OA ya sebenarnya, SIF itu, subchondral insufficiency fracture. Jadi karena penyempitan celah sendinya yang sangat sempit, akhirnya struktur tulangnya juga berhimpitan antara satu dengan yang lainnya, akhirnya terjadi frakturnya, tapi bukan di bagian korteksnya, tapi cedera atau insufficiency atau fraktur di bagian tulang subkondralnya. Jadi kadang memang itu yang mesti kita cari pada kasus-kasus OA. Kita lihat apakah ada area atau linea sklerosis di tulang-tulang subkondralnya, apakah ada kolaps dari korteksnya atau tidak. Nah, kalau pada kasus ini memang sepertinya yang di kondylus medial femurnya, kita lihat permukaan korteksnya sendiri sudah sepertinya sudah tidak cembung lagi, kan harusnya permukaan korteks kondylus itu cembung ya konturnya. Nah, ini sepertinya sudah ada kolaps, sudah ada fraktur gitu di kondylus medial femurnya dan disertai dengan sklerosis subkondral di daerah situ. Mungkin itu juga yang mengakibatkan juga bisa ada osteokondral loose bodies, karena osteokondral loose bodies itu kan terjadi karena ada cartilage yang defect, yang lepas, dan akhirnya mengalami osifikasi mungkin atau mengalami pengapuran, jadi terjadi osteokondral loose bodies gitu. Pada kasus ini tapi belum sampai ada subluxasi ya, baru penyempitan aja. Dari Dokter Tarki mungkin ada tambahan juga dok. Oh, sama jangan lupa lihat soft tissue-nya juga ya. Soft tissue-nya juga daerah hofas repetnya itu suram sekali. Bahkan diferensiasi dengan tendon patellanya nggak jelas. Harusnya kan itu ada
densitas lemak di situ. Di daerah ininya juga ini ya, di daerah sampai subkutisnya dia jadi kayak agak-agak stranding gitu jadinya. Saking endemnya Iya, benar. subkutisnya Di sini ini. juga nih kalau dilihat itu Jaringan kebayang Pak, sisi medial. ya masih meniskusnya udah bronchot, extrusion corpus. Ini kan Kalau udah melihat bisa tulangnya udah beradu gitu sih, kemungkinan meniskusnya udah mojrot kali ya, Dok. saya menggunakan istilah ini kissing contusion. Tapi kalau udah kayak gini udah fraktur impaksi ya dokter Ali ya, udah nggak dibilang shift lagi ya. Betul, karena kalau Oh, shift itu sebenarnya kontur dari korteksnya masih bagus. Dia hanya ditandai dengan area sklerotik di tulang subkondralnya, di marrow subkondralnya. Sementara kontur korteksnya sendiri masih bagus. Nah, kalau kita lihat di sini kan kondilus medialnya, korteksnya sendiri sudah tadi sudah fraktur, sudah bentuknya udah nggak bagus gitu. Jadi sudah ada terjadi fraktur impaksi sebenarnya dengan medial tibial platonya. Kayak kemarin baru tuh dapat ibu teman saya itu foto genome gitu. Wah, bilangnya wow 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 pas foto udah lama udah berapa tahun gitu. Pas foto lihat ini kondilus medial tibia itu deformitas. Oh, Deformitas yang kesannya tuh kayak malunion pasca fraktur. Jadi karena dari ini kira awal aja mungkin nggak pernah difoto atau apa udah patah sampai kemudian dia fusi lagi tapi waduh katanya teman saya kita tahu itu dari dulu di foto ya pikir apa kan biasa gitu biarin hal kayak iya. gitu sebenarnya udah beda tentunya kalau bisa ditangani lebih cepat ya sekarang dia udah jadi wahnya jadi makin berat karena deformitas itu ya dia udah kayak lingkaran. Ini ada komentar Oke. dari ini juga dok dari peserta kita di sini dari Oh ya dokter Rumot. silakan. Katanya kalau dilihat dari aksis os femur dan os tibianya sepertinya sudah tidak align ya, sudah mengalami subluksasi. Bagaimana dok? Iya sih sebenarnya alignmentnya juga sudah mulai agak bergeser sedikit ya dok ya. Karena ada penyempitan jadi kayak gini ya, jadi kayak dia Betul. album gitu. Tapi kalau Definisi dilihat tepi, dislokasi adalah apabila permukaan artikuler tulang A dan tulang B yang membentuk sendi itu tidak ketemu sama sekali. Tapi kalau tidak ketemu sebagian, tapi sebagian masih ketemu, itu namanya subluxasi. Kalau kita mengacu pada definisi itu, maka harusnya logikanya yang di sini. Ini cartilage udah gak ketemu karena udah ngangkat kan. Sementara yang di sini masih ketemu, malah tabrakan ya saking mesranya. Jadi sebenarnya sih saya setuju kalau ini dibilang ini adalah subluxasi. Nah, udah terjadi inkongruensi bagian yang lebih lebar daripada cartilage nggak ketemu sekali. Iya betul. Dokter Samuel ya tadi ya. iya betul dokter Rumot Oh, Samuel. kita juga tuh. Masuk Jawara di eranya dulu. Start. Oke, ada tambahan lagi silakan dokter Tati. Tadi kayak Sih, sementara ada 5 itu peralihan ada yang lain. Iya dok, yang satunya lagi dari dokter Firdaus lagi dok. Beliau memberikan saran sih dok katanya kalau mengacu standar akreditasi data klinis yang informatif harus disertakan. Kesimpulan ekspertise akademis harus tegas dan runut. Ya betul setuju juga sih dok. Karena apalagi kesimpulan dan jawaban dari ekspertise kita sebaiknya menjawab pertanyaan dari klinis mungkin ya dok. Ya, bukan hanya akreditasi sih sebenarnya dari template radiologi ya dari RSNA juga informasi klinis itu masuk dalam kolom yang harus kita sebutkan. Tapi ada beberapa format radiologi yang banyak rumah sakit yang klinisnya itu taruhnya di kolom atas bersama dengan identitas pasien. Tapi ada juga yang kalau yang nggak ada, maka itu dimasukkan dalam body dari expertise biasanya seperti itu. Mungkin itu juga buat apa ya fail safe mechanism supaya nanti dalam kita membuat report itu emang kita membuat report yang menjawab masalah ini sebenarnya buat ingetin radiologinya juga gitu loh. Jangan sampai ntar kalau nggak ditulis radiologi juga jadi meleng banyak pasien lupa ya jawab rutin aja tanpa memperhatikan ini masalah pasien. Mungkin kaitannya ke situ. Tuh, itu harus. Oke, baik. Ada lagi yang mungkin mau tambahkan dokter Tari?
Udah nggak ada. Dokter Ali ada lagi yang mau ditambahkan? Ada pertanyaan lagi nih dok sebelum kita Oke. tutup kasus ini. Dokter Jimmy Sani nih dok, dari alumni kita juga. Dokter, apakah boleh dicontohkan deskripsi kesimpulan yang baik untuk diekspertise pada kasus Genu ini? Hmm, Mungkin dari Yohanes deskripsi dulu kali ya. kesimpulan yang baik. Kayaknya tadi yang disampaikan Yohanes udah oke. Jadi kita bisa bayangkan pasien ini pasti sudah ketahuan wah gitu bilateral. Kemudian karena wah berat itu makanya kiri diganti TKR. Sekarang ceritanya pasien ini betul lagi kayaknya klinisi mengakses seberapa besar progresivitas koagin yang kanan karena yang kanan tidak mau akses untuk pasang TKR. Goalnya itu adalah ya kesimpulan yang baik yang jawab masalah pasien pada saatnya atau dari dokter. Jadi kira-kira kalau formulasikan dokter Yohanes gimana formulasi kesimpulan? Baik, Dok. Mungkin kalau dari saya jadinya degenerasi kompartemen anterior dan media dari genu kanan, Dok, dengan multiple osteochondrolus badis dan juga dengan gambaran fraktur infaksi pada kondilus medial femur, Dok. Ya, faktor infaksinya bukan pada kondilus saja, tapi kompartemen medial. Oh, kompartemen medial, Dok. Degenerasi berat kali ya, karena kita melihat OH-nya itu kan heboh banget. Osteopenia terutama dari medial sama anterior, lateral tuh yang anterior kan osteopenia tuh udah banget. Baik. Gimana dokter Alia ada tambahan? Dan jangan lupa juga disimpulkan yang tadi kita lihat ada kesuraman pada hovas flat pad-nya dan penebalan jaringan lunak sisi medial genunya Dan subluxasi. Baik. dan subluxasi ya. Juga jangan lupa disebutkan. Ya. Ya intinya lebih lengkap, klinis itu lebih senang ketimbang kesimpulannya cuma kesimpulan sesuai wagenu KL4. Jadi KL itu sekarang itu lebih banyak dipakai untuk research karena juga klinis lebih nyaman dengan itu meskipun informasi tidak banyak karena KL itu kan andalannya cuma joint space narrow sama osteopit. Padahal masalah pada OA enggak itu dan OA Research Society ORC itu dia juga udah konsensusnya terakhir bahwa OA itu whole organ jadi tidak bisa cuma sekedar ngurusin osteopit sama joint space narrow tapi semuanya termasuk cartilage, kapsul sinovial, termasuk meniskus. Oleh karena itu sekarang MRI itu lagi jadi tren untuk kasus siap-siap nih para sejawat semua bisa dapat kalau hanya berat bisa dibayangkan MRI itu nanti diskusi bakal banyak tuh terus apa kerusakan udah itu gitu baca kira-kira oke mudah-mudahan menjawab terus ini singkat kata kita harus mempertajam ekspertis kita supaya klinisi juga jadi lebih takut ya sama kita ya kalau cuma bilang ngomongin apa dan klinisi ini saya juga udah tahu buat apa saya baca sendiri aja deh bahkan ini ngomongin jadi sekarang ini ada banyak hal-hal yang perlu intinya kita harus memberikan value lebih dari report kita sehingga orang juga membaca jadi merasa ya saya nggak mau bahwa ada baru kok kehadirannya high juga ya bisa ya gitu. Nah, dari situ nanti berawal dan berlanjut jadi rasa percaya. Nah. Baik, karena masalah waktu, silakan. Saya rasa cukup sekian konsul pada sore hari ini, konsul virtual. Silakan dokter Alia. Baik, jadi berhubung ada keterbatasan waktu ya dok, sebenarnya kita udah menyiapkan mungkin ada beberapa kasus lagi tuh kalau kita lihat dari PPDS, cuma mungkin kita save buat di pertemuan berikutnya aja kali ya dok. Oke, berarti sampai di sini acara webinar kita pada hari ini. Sampai bertemu di malam bulan purnama berikutnya mungkin ya di bulan depan. Untuk tanggal pasti dan linknya akan menyusul, nanti akan kita infokan kembali. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada narasumber kita Dr. Marsal dan Dr. Tarki dan juga kepada para PPDS yang sudah menyediakan kasus-kasusnya, Dr. Komang dan Dr. Yohanes. Terima kasih. Sampai bertemu di malam bulan purnama berikutnya. Selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih dok.